Halo guys, kalian percaya nggak dengan pengakuan Gibran yang katanya selama menjabat sebagai wali kota tidak pernah mengambil gajinya sama sekali? Sontak kali ini membuat para netizen lagi geram dan bahkan menyebut Gibran ini adalah orang yang pembohong dan lebih bohong daripada ayahnya sendiri. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar para netizen. Dan untuk para kaum 58%, jangan coba-coba untuk menonton video ini karena tentu hal ini akan membuat kalian gerah. Langsung saja ke videonya seperti apa. Halo guys, Hmm. pasca mengundurkan diri dari jabatan wali kota, Gibran Rakabuming Raka mengatakan kalau dia selama ini tidak mengambil gajinya. Oh, luar biasa ya. Kita juga dulu mendengar hal yang hampir sama ya. Ya, Ada seorang wali kota di sana yang katanya nggak mengambil gajinya, tapi kemudian ada sekda yang mengatakan menerima kwitansi pengambilannya. Nah, ngomong-ngomong berapa ya gaji seorang wali kota di Surakarta? Ini besarannya segini nih, ya cuma 2 juta lebih sedikit lah. Nah, tapi selain gaji, wali kota juga berhak atas tunjangan operasional. Nah, tunjangan operasional ini besarannya 0,15% dari pendapatan asli daerah. Nah, berdasarkan statistik yang ada di Surakarta, pendapatan asli daerah Surakarta ini 1,78 triliun. Jadi kalau dikali 0,15% ya sekitar 2,67 miliar. Nah, yang ini diambil nggak nih Mas Gibran? Ya, belum lagi mungkin ada ya komisi dari pengadaan atau proyek sana sini, entahlah ya. hmm. Ya, kalau menurut saya sih, kita selama ini memang banyak dibuat terpesona ya. Ada pejabat yang katanya nggak ngambil gaji lah, inilah. Padahal kita lihat sendiri gajinya nggak seberapa, sementara tunjangannya nggak ngotak luar biasa besarnya. Nah, kalau menurut saya sih, justru kalau kita mengambil gaji dan apa namanya hal-hal yang sewajarnya kita terima, ini artinya ya kita memang bekerja sewajarnya, tidak sibuk mencari proyek, tidak mungkin menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang seharusnya. Jadi ya udahlah, yang kayak gini udah basi sih sebenarnya ya. Salam. Untuk Pangeran Martabak Pangeran Martabak. yang katanya lulusan Australia, katanya lulusan Singapura. Udahlah, isi dalammu itu cuman karbitan, isi dalammu itu cuman telur sama tepung. Banyak ngibul, banyak nipu. Baca aja kayak anak SD. Anak SD aja mesti ngerti cara baca yang bener. Katanya lulusan ternama. Nama opo? Nama nang jero. Pakai akal sehat. Kalian pun bodoh. Inilah sosok wakil presiden terpilih kita nanti ya. Bapak Gibran. Presiden Mbak aja, wakil presiden Mbak aja. Yang nanti otaknya dipertaruhkan demi kemajuan bangsa Indonesia ya. Tapi kenyataannya di ruang kerjanya penuh dengan mainan anak-anak. Astagfirullah. Apa yang diharapkan dari Anda, dari beliau, apabila ruang kerjanya aja tidak ada ilmunya, yang ada hanya mainan anak-anak? Apakah bisa Indonesia bisa bertahan lebih baik lagi ke depannya? Tanda tanya besar ya, Mas. Kalau kalian mau mengetahui karakter seorang pemimpin, bisa dilihat dari ruang kerjanya. Kalau di ruang kerjanya banyak buku pengetahuan, dipastikan itu merupakan seorang pemimpin yang intelektual dan berwawasan. Karena banyak belajar juga. Kalau di ruang kerjanya banyak buku, komik atau buku bacaan, dipastikan itu seorang pemimpin yang suka mengarang dan suka berbohong. Kalau di ruang kerjanya banyak mainan, please, belum waktunya untuk memimpin, masih senang main-main.
cuak. Inilah antara dua tokoh yang Pak Anies. sedang berberes-beres karena masa jabatannya habis di kantornya masing-masing. Yang satu, subhanallah, alhamdulillah, adalah tokoh perubahan yang pintar dan cerdik, yang luar biasa. Ini yang di atas. Yang di bawah adalah tokoh mainan yang sangat-sangat dicintai orang-orang yang mendukung dengan 50%. Jadi menurut kalian netizen, deterjen kayak mana nih? Mana yang menurut kalian ini yang cocok sebenarnya? Ini adalah bukti catatan rapat-rapat saya. Yang tidak cocok sebenarnya, yang untuk memimpin negara ini. Lucu ya lucu lah. Tengok nih, Abah Anies Rashid Baswedan memamerkan buku-buku yang dibaca ataupun buku-buku laporan yang dikerjakan selama dia menjabat. Yang di bawah mana bukunya? Apa pula main-main ini kerjaan, sama kayak anakku. Kerjaan main-main, masih TK ya main-main lah, namanya masih TK ya kan. Ini katanya mau jadi wakil, aduh, masa iya mainannya boneka-boneka? Lawak nih, betul kalian bilang. Negara kita ini terakhir jadi negara Konoha ya kan. Aduh, ayo komen, kayak mana nih seharusnya nih? Jangan bikin malu kita. Memang, aduh, banyak istighfar lah kita ini sekarang. Yap, itulah komentar para netizen, mulai dari pengakuan Gibran yang tidak mengambil gajinya selama dia menjabat sebagai wali kota, dan juga terkait dengan perilakunya yang begitu banyak mainan di ruangan kerjanya. Kalau kita mengambil perbandingan antara Pak Anies dan juga Gibran, saya kira tidak apple to apple. Gibran bisa dibandingkan dengan anak TK, atau paling maksimalnya adalah anak SD. Karena jiwa Gibran ini masih kekanak-kanakan dan betul tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin atau mengurusi negara saat ini. Sedangkan Pak Anies bisa dibandingkan dengan Pak Mahfud maupun Pak Ahok yang setara dengan pengalaman, ilmu pengetahuannya, dan kinerjanya selama ini seperti apa. Saya kira yang paling tidak masuk di akal adalah pengakuan Gibran tidak mengambil gajinya selama dia menjabat sebagai wali kota. Saya kira ini ngibulnya sudah keterlaluan. Nah, kita berpikir kemudian bahwa kekayaan Gibran sebesar 16 miliar itu berasal dari mana? Sementara dia menekuni sebuah usaha menjadi seorang pengusaha martabak saja bangkrut. Nah, sekarang memberikan pengakuan yang saya kira sangat menyesatkan dan lebih ngibul daripada ayahnya sendiri, yang tidak pernah yang mengakui tidak pernah mengambil gajinya sama sekali selama dia menjabat sebagai wali kota. Nah, kemudian kekayaanmu sebesar 16 miliar itu berasal dari mana? Ini kan aneh, saya kira. Jangan sampai sahabat-sahabat percaya lagi dengan congor-congor busuknya ini, yang mencoba menarik simpati dari rakyat lagi ketika mendengar statementnya. Saya kira jangan coba-coba untuk percaya kepada anak yang lahir dari konstitusi yang diacak-acak oleh pamannya ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan semoga video yang ada manfaatnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.